Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Ferry. Nah, hari ini gua bakal bahas nih teman-teman, tips untuk cek mesin mobil bekas yang baik. Nah, jadi hari ini gua bakal bahas gimana cara dan tips untuk mengecek mobil bekas yang baik. Nah, hari ini gua kebetulan sih gua bakal cek mesin mobil bekasnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu video saya ini dan channel saya ini, sebagai dukungan dari kalian untuk saya buat terus untuk video-video terbaru. Jadi jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya. Nah teman-teman, yuk kita mulai untuk cek mesin mobil ini. Kebetulan gua sih displaynya sekarang yang bakal gua tunjukin ke kamu ini mobil Datsun Go ya, yang 2 baris. Gua sih kenapa mobil ini, gua jujur aja suka banget dengan mobil ini karena selain udah kecil, irit, lincah, BBM-nya juga tuh nggak terlalu boros teman-teman. Jadi kalau mau dipakai harian itu memang support banget sih. Gue sih saran sih buat lu pada pakai ini Datsun. Tapi kalau kita cari mobil second sebenarnya banyak pilihan teman-teman di luar sana ya. Tapi yang terutama sih sebenarnya kenapa gua jelasin mengenai mesin ini bukan berarti kalau kalian dapat mobil dengan mesinnya jelek dan tahunnya tua itu harus dihindarin. Bukan juga sih, catatan yang harus kalian punya itu sebenarnya kalau dapat mesin mobil tua dan dia itu mesinnya sedikit jelek, lebih baik sebenarnya mindsetnya itu lebih ke teman-teman bisa tahu sih berapa biaya yang harus dikeluarin ke depannya, terus itu kapan harus penggantiannya. Jadi teman-teman selain juga beli mobilnya juga tahu perawatan ke depannya akan seperti apa. Nah, kalau teman-teman lagi cek mesin seperti ini, hal yang pertama yang teman-teman harus cek adalah fluidanya ya, atau cairan-cairan yang ada di mobil. Contoh seperti radiator, minyak rem, terus itu wiper. Nah, banyak mungkin dari teman-teman ini lupa dengan bagian-bagian kecil seperti itu. Selain sebenarnya hal yang pertama memang harus dicek sih sebenarnya oli ya teman-teman ya. Oli, apakah olinya masih bagus atau enggak. Terus itu teman-teman juga harus lihat olinya ya. Kalau misalkan olinya itu warnanya udah agak aneh, contoh misalkan udah seperti coklat susu, itu mesin mobilnya harus cukup dicurigain sih teman-teman ya. Kenapa? Soalnya kalau udah berwarna coklat susu biasanya takutnya air radiator itu udah masuk ke dalam oli atau ke dalam mesin ruang pembakaran sih. Jadi kalau teman-teman itu kalau ada dapat mobil seperti itu lebih baik sebenarnya dihindarin teman-teman, karena memang takut berbahaya dan takutnya turun mesin juga. Setelah itu air radiatornya teman-teman juga harus cek air radiatornya masih ada isinya atau enggak. Biasanya kalau pemilik sebelumnya itu rajin isi air radiator, biasanya air radiator itu bakal ada. Tapi kalaupun diisinya sampai full kepenuhan, nggak sesuai dengan takaran atau jumlah yang harus ditetapkan oleh si pabrikan, biasanya air radiatornya bakal ngurang sendiri teman-teman ya. Jadi air radiator juga perlu dicek, minyak rem, wiper. Nah, sebenarnya kalau si pemilik lamanya itu sering ganti atau dia sering servis, mungkin teman-teman juga bisa tanyain sih kapan terakhir untuk servis, kapan terakhir mungkin ganti oli, biasanya pakai oli apa. Saran gue sih begitu. Jadi kalau teman-teman biasa lihat atau mau ambil mobil second ya nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya ditanyakan sama pemilik sebelumnya seperti itu. Jadi terus itu kalau lagi cari mobil second begini, itu cek dulu teman-teman mesinnya. Biasanya kalau di mesin itu takutnya ada kebocoran. Jadi teman-teman juga harus cek juga dalamnya ada kebocoran atau tidak, ada oli yang rembes atau enggak. Takutnya ada oli-oli yang rembes teman-teman. Nah, kalau misalkan pada saat teman-teman itu ngecek mobil dalam kondisi mati seperti ini, terus itu enggak ada oli, coba misalkan teman-teman itu hidupin mesinnya. Terus teman-teman hidupin mesinnya, tunggu berapa lama, agak gas sedikit. Biasanya sih kalau memang dia ada kebocoran, biasanya di mesinnya bakal ada keluar titik-titik oli sih. Jadi nggak langsung nyembur, tapi seperti ada rembesan. Jadi biasa kalau teman-teman mau ngecek biasanya bisa pakai lap atau tisu sih sebenarnya. Jadi bisa ngecek itu juga sih teman-teman. Takutnya ada yang kerusakan.
Lalu setelah itu kita cek juga kalau mobil baru mungkin kan kayak seal terus itu kabel-kabel dan wirenya itu mungkin masih bagus teman-teman ya. Tapi kalau mungkin kita beli mobil second, wajar sih sebenarnya ada kerusakan atau mungkin kabel-kabelnya ada yang udah kaku atau getas ya teman-teman ya. Sama terus itu wirenya, kabel-kabelnya ya nggak ada salahnya sih sebenarnya, itu bukan selalu masalah sebenarnya, karena memang ya namanya mobil udah dipakai teman-teman. Kalau mobil udah dipakai ya wajar sebenarnya. Cuma kalau kita udah beli sebenarnya lebih baik kalau kita udah tahu, kita lebih baik melakukan penggantian. Kenapa? Kalau kita penggantian itu lebih aman dan nyaman sih teman-teman. Coba bayangin kalau lagi jalan tiba-tiba seperti selang radiator itu udah rusak, terus itu udah ada tanda-tanda pecah, kan berabe juga di jalan kan. Terus itu teman-teman harus perhatiin juga bagian-bagian itu sih teman-teman. Ini terus nanti gue bakal bahas juga yang lainnya ya, tetap di channel gue ya. Kamu jangan skip ya untuk video gue ini, karena memang bagian mesin ini banyak banget yang penting harus diketahui. Karena banyak dari teman-teman itu yang kadang-kadang beli mobilnya bagus lihat luarnya, ternyata mesinnya jelek. Oke, setelah tadi kita udah lihat wirenya, kita lihat juga akinya. Nah, aki ini mungkin kalau mobil misalkan masih selisih 2 tahun masih bisa pakai teman-teman ya. Tapi kalau saran dari gue sih, namanya aki kan ada batas waktunya ya, ada batas pemakaiannya. Nggak ada salahnya kalau kita ganti aja atau kita juga yang pakai kan. Jadi lebih aman sih teman-teman kalau untuk aki. Terus itu oli tadi sudah kita cek, kabel-kabel udah kita cek, pastikan nggak ada rembesan teman-teman, nggak ada rembesan. Kita lanjut ke belakang lihat knalpotnya ya. Nah sekarang gue akan coba hidupin mesinnya ya. Nah ini gue udah hidupin mesinnya. Kalau tadi biasanya kalau teman-teman itu mau tahu soal akinya bagus atau enggak, seperti tadi yang gue bilang sih, sebenarnya pada saat dia ngidupin juga itu udah ketahuan. Jadi kalau responnya agak lambat artinya memang akinya udah lemah, tapi kalau responnya agak cepat itu akinya berarti masih bagus. Tapi kalau ya saya kembaliin teman-teman sih, kalau memang mau ganti sih saran gue mendingan ganti sih, karena lebih aman juga sih buat teman-teman. Sekarang kita lihat knalpotnya ya. Sekarang gue udah ada di belakang dari mobil ini. Kebetulan gue di knalpot. Kenapa gue harus nunjukin kalian kita harus ngecek knalpot? Biasanya banyak banget sih ini nih dari mobil second itu biasanya olinya itu udah rusak sih sebenarnya. Jadi dia bisa turun mesin teman-teman. Kita bisa cek juga kalau misalkan di mobil diesel, biasanya kalau mobilnya asapnya semakin banyak, semakin tebal, itu biasanya memang udah karena pemakaian udah tua teman-teman. Kalau di mesin bensin teman-teman bisa lihat sih dari knalpotnya ini ada oli yang keluar atau enggak. Takutnya kalau udah ada oli yang keluar dari dalam biasanya patut dicurigain sih mobilnya. Jadi itu harap waspada sih teman-teman, karena memang takutnya dia rusak di dalam mesin dan itu oli udah kemakan gitu loh. Takutnya oli juga udah kering. Jadi kita teman-teman juga bisa lihat. Terus itu kalau misalnya ada asap yang berlebihan juga, itu juga kita patut waspadain teman-teman. Kalau seperti ini kan baunya juga nggak terlalu gimana gitu ya. Terus itu oli juga nggak ada, kering, jadi itu aman sih mobil kalau udah di knalpotnya itu nggak ada oli sama sekali. Jadi teman-teman juga bisa cek juga di sini. Sekarang gua ajak lu lihat mesin kalau dia itu masih bagus atau enggak ya pada saat mobil sudah dihidupin. Itu tadi kan pertama gua udah tunjukin pada saat mobil mati teman-teman. Nah sekarang kalau mobilnya udah hidup gimana? Kebetulan kan gua hidupinnya udah beberapa lama ya teman-teman ya. Kita coba ya, kita lihat belakang. Teman-teman, kalau mobil tadi udah kita hidupin, nah sekarang kita cek teman-teman getaran dari mesin ini gimana. Karena teman-teman kalau ngerasain getaran mesin ini sudah nggak wajar sebenarnya, itu takutnya engine mountingnya itu kena. Nah kalau udah engine mountingnya udah kena, biasanya penggantinya ya nggak terlalu mahal sih, hanya beberapa ratus ribu. Cuman kan ada beberapa kali engine mounting gitu loh. Jadi teman-teman cek aja. Untuk ngeceknya itu biasanya kalau bodinya bergetar ikut
getarannya kuat, bukan hanya di mesin aja, teman-teman itu mungkin udah patut curigai engine mountingnya kena ya teman-teman ya. Terus itu untuk kalau mobil yang bagus biasanya suara mesinnya juga itu metronomnya itu standar gitu teman-teman. Jadi bunyinya jeng 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 jeng. Nah, seperti ini kita mesin ini sekarang ini masih bagus karena memang bunyinya masih jeng 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 jeng. Tapi kalau memang mesin mobilnya udah jelek biasanya jeng 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 jeng. Biasanya ada selanya. Jadi teman-teman kalau udah mesin mobil udah bunyi seperti itu patut diwaspadain teman-teman ya. Nah, kalau memang udah perawatannya udah baik, teman-teman juga bisa cek biasanya kalau dari pemilik lama udah servis rutin, sebaiknya dilanjutin nggak apa-apa, malah lebih enak dari teman-teman untuk dapat mobil yang seperti itu teman-teman. Nah, kalau mesin mobil yang masih bagus teman-teman, itu extra fan-nya itu nggak langsung nyala biasanya itu ada waktu karena dia ada termostat ya teman-teman, jadi dia nggak langsung nyala. Tapi kalau memang mobil udah di atas 100.000 kilo, mendingan sih diganti teman-teman, saran gue ya, karena memang penggunaannya kan sangat penting. Takutnya kalau kipasnya mati, extra fan-nya mati, mobilnya jadi overhead malah jadi ngerembet kemana-mana teman-teman ya, gitu sih. Nah, sekian dulu teman-teman dari gua untuk bahas mengenai mesin mobil second ya teman-teman ya, gimana cara cek mesin mobil second yang baik dan benar. Tapi mungkin gua sadar gua masih banyak kekurangan sih, masih mungkin banyak hal yang belum gua bahas. Kalau memang kamu punya saran, silakan kamu kasih komen. Terus kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini, bagikan kepada teman-teman kamu yang mungkin sekarang lagi cari-cari mobil bekas teman-teman ya. Sampai jumpa di video gua selanjutnya, dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye bye.